semakin hari semakin naik harga. Kemudian munculnya berbagai macam sakit penyakit, pengaruh-pengaruh negatif dari media sosial, masalah-masalah dalam rumah tangga, dan berbagai bentuk permasalahan atau pergumulan yang terjadi. Ya, maka lama cerita, ya minggu yang lalu keluarga kami Maladiwa mengalami berbagai persoalan yang beruntun. Bali Indo kebakaran, ya di Lombun Indo mati tantaku, mati Lok Banua. Dan tentunya masih banyak pergumulan, persoalan yang sering kita alami dalam kehidupan kita. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa di dalam menghadapi semua itu seringkali kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Nah, kekhawatiran ini adalah suatu hal yang sangat wajar kita rasakan karena kita adalah manusia biasa, tak ada rupa taulah sempurna, tidak bisa lepas dari kekhawatiran. Namun firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kepada kita untuk tidak larut di dalam kekhawatiran, khususnya ketika kita menghadapi berbagai persoalan hidup seperti contoh-contoh yang disebutkan tadi. Kalau kita mempelajari surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia berada di dalam penjara. Berada di dalam penjara, bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Rasul Paulus saat itu. Berada di dalam penjara tentu satu hal yang tidak menyenangkan bagi siapapun, karena ya pasti dia dipenuhi oleh kekhawatiran dan masa depan tidak pasti. Tetapi di dalam situasi tersebut Paulus tidak kehilangan pengharapan dan tidak kehilangan sukacita. Justru dalam menghadapi situasi itu, Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi agar mereka tetap bersukacita dan hidup di dalam damai sejahtera. Sehingga dapat dikatakan bahwa bagi Paulus sukacita tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada hubungannya dengan Tuhan atau Tuhan Yesus. Karena itu di dalam perikop ini dia berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Melalui perkataan Paulus ini memberi arti kepada kita agar tidak memberi ruang yang terlalu besar bagi kekhawatiran sampai menguasai hati dan kehidupan kita. Ya, sekali lagi maka dipikir Indo persoalan atau pergumulan yang datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, larut dalam kekhawatiran, ya pasti malah tahu tak. Tetapi firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kita agar tidak larut di dalam kekhawatiran di dalam menghadapi setiap persoalan. Nah, firman ini memberi kita solusi atau jalan keluar ketika kita menghadapi suatu tekanan atau persoalan hidup. Paulus mengatakan, nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dengan doa dan permohonan. Jadi yang tanda solusi memberi firman Tuhan, menyatakan segala keinginan kita kepada Tuhan dengan doa dan permohonan. Doa adalah membawa semua permasalahan atau pergumulan kita kepada Tuhan dan bukan hanya merenungkannya sendiri. Sehingga pada saat kita menghadapi persoalan atau pergumulan, kita jangan memendam sendiri, tetapi menyerahkan atau menyatakan semua masalah itu kepada Tuhan. Kemudian permohonan dalam hal ini adalah berdoa secara spesifik, artinya benar-benar kita menyerahkan permasalahan kita kepada Tuhan. Ya tak sekedar sambajan tau diwa kamaseya debata, tetapi sungguh-sungguh kita menjelaskan secara rinci kepada Tuhan akan apa yang kita harapkan atau kita gumuli. Ya biasa kok kalau kesalahan yang pergumulanku, ya sampai saya menangis kalau ku uraikan di hadapan Tuhan Indo apa yang menjadi beban pemikiran saya pada saat itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan Rasul Paulus di dalam doa dan permohonan. Selanjutnya Paulus juga menasihati kita untuk tetap hidup di dalam ucapan syukur, terutama untuk setiap hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Meskipun kita menghadapi berbagai masalah dan meskipun
tak ada kala nampak secara kasat mata Indo apa yang kita harapkan, tetapi kita diajak untuk terus bersyukur. Bahkan nafas hidup saja kita harus perlu syukur setiap hari. Maka malang ki menaba sudah laku temo ya, itulah yang paling penting kita syukuri, sekalipun tidak nampak secara kasat mata, tak ada Buddha harta melimpah taita laku kalian. Lalu dengan berdoa dan mengucap syukur, maka menurut Paulus, maka damai sejahtera Allah akan selalu memenuhi hati kita. Damai sejahtera bukan berarti kita akan bebas dari masalah, bukan berarti kita tidak akan pernah menghadapi pergumulan, tetapi damai sejahtera berarti kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan yang datang di dalam kehidupan kita. Kita dipenuhi damai sejahtera berarti kita menghadapi persoalan dengan hati yang tenang dan selalu percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sidang jemaat, hal-hal praktis yang dapat kita lakukan melalui perenungan firman ini. Yang pertama, berdoalah dengan rutin dalam keluarga kita, baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Saya sendiri sudah menyaksikan bagaimana kekuatan doa itu, apa saja pergumulan ke basal itu maksambaja lan debata, ya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepada kita dan juga jalan keluar. Kemudian yang kedua, fokuslah selalu kepada Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Pada saat kita menghadapi masalah atau persoalan, jangan kita hanya fokus pada masalah itu, tetapi benar-benar fokus kepada Tuhan sehingga kita boleh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, latihlah diri kita untuk selalu bersyukur, untuk melihat sisi baik dari setiap situasi atau keadaan yang kita alami. Sekalipun ya bertubi-tubi persoalan, nampu kita harus tetap bersyukur, kita harus belajar tapi tua apa makna positifnya atau sisi baik dari apa yang kita alami tersebut. Kemudian yang keempat adalah percaya sepenuhnya atau percaya secara total kepada Tuhan tentang segala sesuatu yang kita alami. Yakini bahwa Tuhan akan memelihara dan memberikan yang terbaik bagi kita. Tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan. Ia berkuasa menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup kita dengan caranya sendiri. Ya, dalam hal ini kita juga perlu sabar, karena terkadang rencana dan cara Tuhan lebih tepat dibanding dengan apa yang kita harapkan. Ya mungkin tak sesuai dengan harapan kita, tetapi Tuhan melihat yang terbaik bagi kita. Intinya bahwa Tuhan selalu sanggup menyelesaikan setiap persoalan dalam hidup kita dengan caranya sendiri. Dengan melakukan hal-hal ini, maka kita percaya kita akan selalu mengalami damai sejahtera Tuhan dan memuji Tuhan setiap waktu dalam kehidupan kita. Demikian uraian firman Tuhan, kiranya kita diberikan kemampuan melalui Roh Kudus untuk dapat selalu menerapkan firman ini dalam kehidupan kita. Amin.